Tuhan, itulah tandanya anak kemari. Bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Tanjung Pinang. Ya, minggu ini kita ketemu lagi di minggu pertama setelah Trinitatis yang akan dampingi adik di Sekolah Minggu, Kak Karisma dan Kak Melisa. Sudah siap-siap untuk ibadah? Tunjukkan muka yang gembira, hati yang senang, dan semangat untuk menghadap Tuhan. Adik-adik, kakak tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, apalagi kan? Memakan makanan bergizi, cuci tangan yang bersih, dan tetap selalu olahraga. Jangan keluar rumah ya, karena di rumah banyak orang. Kita tidak boleh berkerumun ya, karena di luar itu kita nggak tahu tuh banyak penyakit ya adik-adik. Jadi kalau orang tuanya keluar rumah, jangan mau ikut di rumah saja, lebih aman. Seperti sekarang kita ibadah di rumah saja. Benar adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah, kita berdoa dulu, siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita pimpin doa, ini ikuti doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, hari ini dengan penuh gembira, kami datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersih, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di hati kami, agar Tuhan dapat membimbing pikiran kami untuk tetap fokus mengikuti ibadah
Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar bagaimana cara hidup yang benar. Kita harus melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas. Kita kerja buat Tuhan. Dengan mata, dengan mulut, dengan kaki dan tangan yang kita punya. Ya, yakinlah adik-adik, kalau kita berprestasi itu artinya kita menunjukkan karya Tuhan. Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Jadilah saksi Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Apa lagunya, Kak? Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tunjukkan sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Allah yang Maha Mengasihi, kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan-Mu bersyukur atas segala kesempatan yang Kau berikan. Di masa pandemi ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami pakai waktu kami dengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami anak-anak-Mu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang jadi firman Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikianlah isi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara, dan dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik,
Firman Tuhan pada saat ini ingin bercerita kepada kita mengenai penyertaan Tuhan yang senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita. Campur tangan Tuhan yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan oleh kita semua, terlebih anak-anak Tuhan. Adik-adik, sudah ada yang pernah melihat, sudah ada yang tahu seperti apa itu anak panah? Ada yang tahu, ada yang bisa menggambarkan? Anak panah itu pasangannya adalah busur. Adik-adik sudah pernah melihat atau sudah pernah tahu? Nanti coba cari tahu atau gambar-gambar nanti di sini akan mengajak adik-adik supaya lebih mengenalnya. Adik-adik, anak panah itu dapat berhasil mencapai sasarannya ketika yang membuatnya, yang mengarahkannya, yang menembakkannya itu dapat menguasainya, dapat mengarahkannya dengan baik, supaya tepat sasaran, supaya berhasil menancap di tempat yang dituju, dapat sampai ke tujuan. Adik-adik, yang mau dikatakan adalah ternyata anak panah ini membutuhkan pemanah atau orangnya yang berpengalaman, yang menguasai, yang mengerti supaya bisa berhasil ke tujuan. Iya. Jadi adik-adik, di sini dijelaskan adalah mengenai penyertaan Tuhan. Anak laki-laki digambarkan di sini adalah milik pusaka. Kalaupun dikatakan di sini anak laki-laki, gambarannya adalah semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya adalah milik pusaka Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, merupakan milik kepunyaan Tuhan, yang punya adalah Tuhan. Demikian juga buah kandungan itu juga merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi semuanya itu milik Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya sumbernya dari Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang membuatnya jadi. Tuhan yang membuatnya ada. Karena itu dikatakan di sini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Iya, siapakah pahlawan kita? Digambarkan di sini. Siapakah pahlawan kita? Di sini yang mau digambarkannya adalah Tuhan kita sendiri. Kita itu bagaikan anak panah di tangan Tuhan, yang diarahkan, yang dibuat supaya berhasil, supaya berguna, supaya bermanfaat. Kalau anak panah ini sering dipakai untuk berperang, untuk menghadapi musuh, berarti demikian juga kita harus berada pada tangan penyertaan Tuhan supaya berhasil menjadi anak-anak pemenang, menjadi anak-anak pemenang. Kita lebih dari pemenang bersama Tuhan, bersama penyertaan Tuhan. Iya adik-adik, seperti tadi, anak panah itu dapat bermanfaat, dapat mengalahkan musuh, dapat tepat sasaran kepada arah yang ditujukan ketika Tuhan itu bagaikan pahlawan yang berhasil melakukannya, membuat, menyertai hidup kita. Iya adik-adik, itu yang mau dikatakan firman Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadikan semuanya ada. Tuhanlah yang membuat semuanya jadi. Campur tangan Tuhan dalam
Dia yang tahu apa yang kita perlukan. Ya adik-adik, ini gambarannya adalah penyertaan tangan Tuhan. Kita ini adalah harta pusaka kepunyaan Tuhan. Kita lahir ke dunia, dilahirkan dari ibu kita masing-masing merupakan anugerah. Itu adalah Tuhan yang membuat jadi. Kita juga dapat berhasil bagaikan anak panah yang siap mencapai sasaran. Itu semua karena pekerjaan penyertaan Tuhan. Iya, semuanya hanya karena Tuhan. Iya adik-adik, mau berhasil, mau jadi anak-anak pemenang, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan seperti lagu gende kita upasahan matu Yesus saluhutna ngoluki. Kuserahkan semuanya kepada Tuhan, seluruh hidupku, tanganku, kakiku, mulutku, seluruh tubuhku untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan ya adik-adik. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa campur tangan dan penyertaan Tuhan kita yang maha kuasa. Kita bersyukur buat semuanya itu. Jangan pernah lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada tangan kekuasaan Tuhan. Ya adik-adik, tugasnya adalah menyanyikan lagu buku Ende 691 ayat 1 dikirim ke grup WA masing-masing. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menyadarkan kami anak-anak sekolah minggu supaya berserah hanya kepada tangan kekuasaan Tuhan. Sungguh Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tuhan, biarlah kami bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan, anak panah yang berada di tangan Tuhan, di tangan kuasa Tuhan, sehingga kami memperoleh pertolongan, penyertaan, supaya kami Tuhan dapat berhasil menjadi anak-anak pemenang karena kuat kuasa Tuhan. Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, yang masih lemah ini, supaya datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami, sehingga Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengajari kami untuk mengenal kuat kuasa Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami Tuhan, ajari kami bertumbuh mengenal Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kemuliaan Tuhan. Dialah Tuhan yang menyertai selalu hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inam Diakones hari ini? Harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Iya benar Kak, bahwa kita ini anak sekolah minggu menjadi anak panah yang kuat, yang siap ditembakkan oleh seorang pahlawan. Bagaimana caranya kita menjadi anak panah yang kuat? Bagaimana Kak Melisa? Hidup kita ini memerlukan campur tangan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Ya, artinya setiap belajar, setiap bekerja, dimanapun kita berada, kita harus berdoa, meminta perlindungan Tuhan agar Tuhan memimpin setiap apa yang kita lakukan. Karena kita ini adalah saksi Kristus. Apabila kita berhasil dalam melakukan pekerjaan kita, pekerjaan apapun itu artinya kita menunjukkan bahwa Tuhan kita itu hebat bekerja dalam kehidupan kita. Benar kan Kak? Benar. Mari adik
Jangan seorang pun menyombongkan diri supaya kita berhasil dan beruntung. Iya, karena apapun yang kau raih, kehebatan yang kau raih, itu karena Tuhan kita yang hebat. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat dan sempurna. Yakin dan percayalah, Dia akan dapat memberikan apapun yang kita minta. Adik-adik, kita mau menutup ibadahnya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 sampai 2. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya.